Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 3. Dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana ini, saya akan mencoba meresume mengenai mekanisme restorasi justis di tingkat penyidikan. Saya akan coba memaparkan terlebih dahulu dari pasal 1 secara umum yang terdapat di dalam Perkap nomor 8 tahun 2021. Jadi, pada tahun 2021 ini Kepolisian Republik Indonesia telah mengedepankan yang namanya restorasi justis, di mana dimaksudkan untuk kebutuhan masyarakat atau sebagai penyeimbang perlindungan hukum untuk masyarakat dan ditujukan untuk pemulihan keadaan seperti semula. Kemudian di dalam Perkap nomor 8 tahun 2021 ini terdapat beberapa penjelasan mengenai restorasi justis. Pada pasal pertama, dalam ayat 3, ini dijelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana melalui restorasi justis atau keadilan restoratif. Nah, kemudian di dalam pasal 1 ayat 5, ini dijelaskan mengenai serangkaian tindakan penyidik yang diatur di dalam undang-undang. Untuk apa? Untuk mencari, mengumpulkan barang bukti, mencari titik terang dari tindak pidana yang terjadi, kemudian mencari tersangkanya. Kemudian kita beralih ke pasal 2 ayat 1, yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan restorasi justis. Dan ini dilaksanakan pada kegiatan yang pertama penyelenggaraan reserse kriminal, kemudian penyelidikan, kemudian penyidikan. Nah, di sini masih di pasal 2 yang terdapat pada ayat 5, ini mengenai penanganan tindak pidana. Dapat dilakukan penghentian di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, tentu saja dalam tahap penghentian ini harus memenuhi persyaratannya. Dan persyaratannya ini diatur di dalam bab 2, pasal 3, pasal 4, sampai dengan pasal 10. Kemudian kita beralih kepada bab 3. Bab 3 ini ada tata cara, yaitu di bagian pertama ini mengenai penyelesaian tindak pidana ringan. Ini terdapat pada pasal 11 sampai dengan pasal 14. Kemudian pada bagian kedua, di sini ada penghentian penyelidikan dan penyidikan. Dan ini merupakan mekanisme restorasi justis. Dan pada bagian kedua ini diatur di dalam pasal 15 sampai dengan 18. Jadi, mekanisme restorasi justis ini diatur di dalam pasal 16. Tapi saya akan mencoba memaparkan secara singkat dari pasal 15 sampai dengan 18. Baik, di sini ada pasal 15 ayat 1, dilakukan permohonan secara tertulis kepada yang pertama adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, kemudian Kepala Kepolisian Daerah, dan kemudian Kepala Kepolisian Resor dan Sektor. Nah, ayat 2 ini terdapat surat permohonan dibuat oleh pelaku atau korban atau pihak terkait. Kemudian ayat 3 ini ada mengenai kelengkapan dokumen atau melengkapi dokumen. Di antaranya ada surat pernyataan damai. Kemudian ada bukti pemulihan hak korban. Jadi ada bukti pemulihan yang diberikan kepada korban. Kemudian di sini ayat 4 dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba.
Nah, kita beralih ke pasal 16 ayat 1. Di sini menjelaskan mengenai penelitian dan pemeriksaan tingkat penyelidikan berdasarkan surat permohonan. Kemudian di pasal 16 ayat 2 ini, disinilah mekanisme restorasi justice di tahap penyidikan. Nah, kegiatan penyidik di dalam melakukan penyidikan ini, yang pertama, subbagian A ini adalah pemeriksaan tambahan yang dituangkan di dalam berita acara. Kemudian subbagian B ini klarifikasi para pihak yang dituangkan dalam berita acara. Subbagian C ini pengajuan permohonan persetujuan gelar perkara khusus apabila subbagian ke A dan subbagian B ini telah terpenuhi. Kemudian subbagian D ini hasil gelar perkara khususnya, atau di sini adalah penyusunan hasil gelar perkara khusus. Dan subbagian E di sini ada penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan demi hukum. Kemudian subbagian F ini pencatatan pada buku register keadilan restoratif dan penghentian dihitung sebagai penyelesaian perkara. Kemudian subbagian G, di sini ada pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum disertai lampiran ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara. Kemudian subbagian H, ini yang terakhir, yaitu memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan. Nah, saya akan beralih kepada pasal 17 ayat 1. Di sini dijelaskan mengenai permohonan persetujuan gelar perkara. Kemudian di dalam ayat 2 di sini dijelaskan mengenai pelaksanaan gelar perkara khusus dan dihadiri oleh pihak penyidik dan pihak terkait. Pihak terkait ini bisa pelaku, korban, dan pihak terkait yang lainnya. Kemudian di pasal 18 dijelaskan mengenai upaya paksa yang dilakukan dalam melaksanakan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif atau restorasi justice. Dan di sini penyidik akan segera melakukan pengembalian barang atau benda sitaan bila ada terkait tindak pidana. Kemudian memusnahkan barang atau benda sitaan, ini biasanya contohnya seperti narkoba, kemudian membebaskan pelaku atau tersangka. Dan ini terdapat di ayat 1 ya, pasal 18 ayat 1. Kemudian di ayat 2-nya ini menjelaskan mengenai pengembalian dan pemusnahan disertai dengan dibuatnya berita acara. Kemudian di ayat 3-nya ini dijelaskan apabila tindak pidana narkoba ini pembebasannya berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Baik, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.